Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falahian dengan NPM 1917051049 dari kelas B di mata kuliah Teori Bahasa dan Automata yang diampu oleh Pak Febiansyah. Di tugas kali ini, tugas ke-13, Equivalence of CFG dan PDA. Ekuivalensi PDA dan CFG yang poin pertama, ada ketiga kelas bahasa berikut adalah kelas-kelas yang sama. Yang pertama CFL, yaitu bahasa yang didefinisikan oleh CFG. Yang kedua, bahasa yang diterima dengan final state oleh suatu PDA. Yang ketiga, bahasa yang diterima oleh empty state pada suatu PDA. Ini gambarannya saling diterima satu sama lain dari pada penghubungnya PDA by empty state ini. Dari grammar ke PDA, misalkan G sama dengan VTQS adalah sebuah CFG buat PDAP yang menerima L sama dengan G dengan empty state sebagai berikut. P sama dengan Q, T, V union T, QS di mana fungsi transisi didefinisikan oleh satu untuk setiap variabel A adalah sebuah produksi dari G. Untuk setiap terminal A, maka Q epsilon. Teoremanya di sini jika PDAP dikonstruksi dari CFGG dengan konstruksi di atas, maka NP sama dengan LG. Contohnya di sini bisa dilihat konversi CFG berikut ke PDA. Poin pertama, himpunan terminal dari PDA adalah AB01 buka kurung tutup kurung tambah bintang. Simbol-simbol ini beserta simbol I dan E membentuk alfabet stack. Lanjutannya, fungsi transisi PDA ini adalah seperti ini. 3 ini adalah fungsi transisinya. Bentuk fungsi transisi A dan B diperoleh dari aturan 1, sedangkan bentuk fungsi transisi C diperoleh dari aturan 2. Lanjut konstruksi PDA dari CFG1. Misalkan G sama dengan V sigma SP adalah sebuah CFG. Dari CFG tersebut dapat dibuat PDAP Q sigma Q0 Z0 F yang menerima LG dengan final state LP LG. Konstruksi dilakukan sebagai berikut. Itu definisinya. Definisikan masing-masingnya. 2. Dalam keadaan awal, PDA mempush Z0 pada top stack. Jika top stack dari simbol stack adalah Sutaunon terminal, misal A, top stack tersebut diganti dengan bagian body dari produksinya headnya A. Misal A jadi X, maka top stack diganti X. Jika top stack dari simbol stack adalah sebuah terminal dan jika top stack tersebut menyamai simbol masukan berikutnya pop stack tersebut. Berdasarkan aturan tersebut dapat diperoleh 4 bentuk fungsi transisi. 4 bentuk fungsi transisi itu sebagai berikut di sini. Deterministik PDA. Sebuah PDAP adalah deterministik DPDA jika dan hanya jika ditemui kondisi-kondisi berikut. Kondisi yang pertama adalah memiliki paling banyak satu anggota untuk suatu Q dalam Q. A dalam sigma atau A dalam sama dengan epsilon dan X sama dengan. Jika transisi tidak kosong untuk suatu A dalam sigma, maka transisi haruslah kosong. Sekian penjelasannya dari saya di tugas ini. Saya akhiri, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.